طاعة فإذا برزوا من عندك من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا صدق الله العظيم. Oke, terima kasih. Hari ini terima kasih ya Haifah. Iya Bapak, sama. Sambil saya menghubungkan ke internet ya, yang di komputer, kiranya ada pertanyaan terkait tugas atau materi minggu kemarin. Bapak yang saya izin bertanya. Ya, silakan. Untuk tugas itu nanti ada citasi sama parafrasenya nggak Pak? Ada. Oke, baik Pak. Terus Pak, Indra izin bertanya. Kalau misalkan kan Indra ini tuh jumlah katanya 2000. Kalau 2000 apakah boleh Pak atau harus dikurangi sampai 1000? Oh, 2000 ya. 1000 maksimal. Jadi pilihlah kalimat yang sekiranya efisien, yang berapa, mungkin itu kan 2000 kata ya. Nanti dibaca ulang, kemudian disarikan lagi, ada 3 kalimat menjadi 1 kalimat, pasti bisa. Baik Pak, terima kasih. Bapak izin bertanya. Silakan, dengan siapa, di mana? Haifah di rumah. Iya. Ini apa? Itu sama abstrak, kesimpulan, daftar pustaka atau gimana? Kenapa? Mohon diulangi lagi. 1000 kata itu udah sama abstrak, kesimpulan, sama daftar pustaka atau gimana Pak? Jadi kita tidak membuat abstrak, cuma kayak ringkasan gitu. Boleh berbentuk esai gak Pak? Cuma kayak paragraf, tapi isinya tentang HIV, misalnya definisi HIV itu apa saja, kemudian bagaimana HIV dapat menginfeksi tubuh, paragraf, begitulah.
Jadi Tidak, rangkuman gitu, Pak. tidak. Ya, rangkuman bukan artikel yang sistematikanya terdiri dari background, kemudian isi, kemudian abstrak, tidak. Jadi Jadi kalau nggak kayak pakai subjudul, merangkum, nggak apa-apa. oh jadi nggak apa-apa nggak pakai subjudul juga. Baik, Pak, Ini terima kasih. ini mungkin artikel populer, tapi artikel populernya itu kan citasi gitu. Biasanya kan kayak di berita itu kan tidak ada citasinya, cuma yang ini harus ada citasinya, bukan systematical review, bukan ya. Berarti 1.000 kata tuh sama daftar pustaka, Pak? Enggak. Jadi Oh, enggak. tulis konten saja, daftar pustaka nggak masuk hitungan. Cuma kalau daftar pustaka itu kemarin kan perjanjiannya 8 jurnal ya. Satu minimal jurnal asing gitu ya. Jadi Iya, Pak. nanti saya nilainya kayak gini adik-adik. Satu, kalian tepat tidak mengumpulkan tugas on time, itu saya contek. Kemudian yang kedua, hanya segitu nggak, berkisar di rentang yang diminta nggak, itu conteng. Kemudian kontennya itu dalam nggak, nanti saya nilai. Kemudian daftar pustakanya, kalau yang yang sesuai saya conteng, tapi kalau tidak sesuai nanti berarti itu jadi catatan, berarti nilainya tidak akan sempurna gitu. Baik, Pak. Ada lagi? Ada Pak satu lagi. Bapak boleh minta PPT pertemuan ke Pak, soalnya UAS PTS kan sebentar lagi. Jadi pengen ada waktu prepare dari PPT. Saya nanti kirim ya hari ini. Baik Pak, terima kasih. Belum semua ya. Saya belum pernah mengirim PowerPoint ya. Iya, Pak, belum. Ini saya lagi membuka WhatsApp di komputer lumayan lama, mohon maaf. Lama tidak online jadi lumayan lupa. Hari ini kita sambil menunggu sajian materi, kita ada pertemuan 12-13 ya. Nah, seharusnya kan sistem imunitas dan reproduksi. Tapi saya tukar hari ini adalah hormon dengan sistem endokrin. Ya, nanti saat praktikum juga nanti ada pengaruh hormon terhadap metamorfosis atau terhadap sistem endokrin. Ya, nah adik-adik kan sering mendengar kata hormon ya. Kira-kira hormon itu apa ya? Hormon itu senyawa kimia yang berperan dalam regulasi dan mekanisme yang ada di dalam tubuh, kayak hormon apa ya? Hormon progesteron sama testosteron, Pak. Yang Indra tahu mah itu. Ya, substansi kimianya apa? Berupa apa? Lemak,
karbohidrat, protein, atau yang lainnya? Hormon tuh sama kayak informasi bukan, Pak? Bukan, tadi yang dijelaskan Indra sudah 80% tepat, tapi molekul kimianya itu berupa apa? Lemak bukan, Pak? Masa? Kalau adik-adik cek hormon, yang dicek apanya? Cairan bukan, Pak? Cairan apa? Darah. Darah. Nah, hormon itu tadi kan senyawa kimia dihasilkan dari apa? Tadi udah Berarti benar. hormon Molekul berupa protein. protein. Molekul protein yang disintesis oleh tadi apa? Kelenjar endokrin, ya. Hormon itu protein yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin yang memiliki fungsi tertentu. Tadi sudah disebutkan salah satu contohnya ada progesteron, testosteron, ya. Kalau testosteron itu berarti dihasilkan dari kelenjar apa? Testis. Testis. Fungsinya? Untuk spermatogenesis, Pak. Ya, salah satunya adalah untuk spermatogenesis dan penanda Pubertas. pubertas, ya. Nah, itu adalah hormon, ya. Untuk hormon CPL dari mata kuliah hormon itu ada 3. Yang pertama itu menerangkan 5 jenis komunikasi sel melalui sinyal kimiawi. Ini nanti adik-adik yang kedua membedakan terminologi hormon, regulator lokal, sinyal parakrin, dan sinyal autokrin. Yang ketiga itu membedakan 2 model pengaturan hormon. Itu CPL hari ini, ya. Terus saya ingin bertanya lagi, ya. Kira-kira molekul persinyalan hasil sekresi selain hormon ada apa lagi, ya? Ligan bukan, Pak? Bukan, Pak. Bukan. Regulator lokal, neurotransmitter, neurohormon, dan feromon. Ya, ada tipe-tipe molekul persinyalan hasil sekresi ada 5. Yang pertama hormon, yang kedua regulator lokal, yang ketiga neurotransmitter, yang keempat neurohormon, yang kelima feromon. Nah, kita masuk ke molekul yang pertama. Ya, molekul pertama itu ada hormon. Nah, itu artinya itu hormon. Artinya adalah cerita ini
itu namanya growth hormone. Terus testosteron nah, ini untuk definisi dari hormon yang hasil ini akan ditransfer melalui pembuluh darah untuk ke organ target. Ya. Jadi hormon itu molekul yang disekresikan ke dalam cairan ekstraseluler yang beredar di dalam darah mengkomunikasikan pesan ke seluruh tubuh dihasilkan oleh kelenjar endokrin. Nah, untuk fungsi hormon ini, yang pertama itu ada mempertahankan homeostasis, ya, kayak kemarin ya, homeostasis pH darah, ya, itu kan ada sekretin, ya. Kemudian yang kedua, PPT-nya tidak terlihat. ini lagi masuk ke dalam WhatsApp. Saya bergabung ke WhatsApp dulu. Saya sambil masuk ke WhatsApp ya. Fungsi hormon yang pernah tahu apa saja? Tadi saya sudah menyebutkan satu, mempertahankan kira-kira hormon memstimulasi pertumbuhan itu udah masuk fungsinya. Secara umum ya, meregulasi pertumbuhan untuk reproduksi dan memperantarai respon-respon terhadap lingkungan ya. Kalau kita stres itu kan juga ada hormon dopamin ya. Itu buat ini saya baru masuk. Nah, saya baru bisa share screen. Sudah kelihatan belum? Belum ya? Belum ada, Pak. Nah, sudah Nah, ada, ini Pak. ya.
tadi fungsinya ya. Ini ada 5, satu untuk homeostasis, kemudian meregulasi pertumbuhan, untuk perkembangan, reproduksi, dan memperantarai respon-respon terhadap rangsangan lingkungan. Nah, ini penjelasan tentang hormon. Saya lanjutkan molekul persinyalan yang kedua, itu ada regulator lokal. Ini pengertiannya, molekul bekerja dalam cara selalu fungsi. Molekul ini berperan sebagai regulasi rendah, fungsi sistem saraf, dan reproduksi. Nah, molekul regulator lokal ini terlihat dalam praklin dan autin. Nah, beban praklin dan autin ini ada paknya tetangga auto. Jadi, sel di dekat sel penyedi. Ya, ini saya tekan darah. Itu ada ini para ya, kalau itu kan di mall pada sel penyedi seperti sel tersebut suatu lokal, maka sel diri ini disebut dengan persinyalan autokrin. Ya, kemudian saya masuk molekul yang ketiga, ini ada neurotransmitter. Ini kata transmisi ya. Jadi neuron yang bersambung dengan sel target membentuk sinapsis. Pada sinapsis ini neuron menghasilkan neurotransmitter. Nah, itu fungsinya adalah memori, kognisi, dan pergerakan. Ya, jadi yang neurotransmitter waktu kemarin ya di sistem saraf itu kan ada sinapsis dan pasca sinapsis ya. Jadi sel saraf yang satu dengan sel saraf lainnya itu menghasilkan suatu neurotransmitter yang molekul N, A, dan K ya. Ini ada neurotransmitter. Kemudian untuk yang keempat itu ada neurohormon. Ini neurohormon artinya neuro dan hormon. Jadi hormon yang dipadukan dengan sistem saraf. Ini penjelasannya sel neuroekskresi yang terspesialisasi bisa dijumpai di otak, mensekresikan molekul yang berdifusi dari ujung saraf ke dalam aliran darah. Ini definisinya. Kemudian neurohormon mengalir melalui pembuluh darah untuk mencapai sel target. Contohnya, ini adalah neurohormon berupa ADH atau vasopresin. Nah, ini adik-adik saya menandai ini yang sering ke belakang, kemungkinan neurohormonnya ini ada yang berlebih karena ADH-nya banyak, jadi gampang cepat beser ya, atau izin ke belakang ya, itu tentang terkait dengan ADH, antidiuretik
hormon. Ini bersifat vasopresin. Nah, kalau vasopresin ini dia menekankan darah, tapi kalau kekurangan ADH itu gampang pipis. Ini neurohormon. Kemudian terakhir ini ada molekul feromon. Nah, feromon ini ya merupakan zat kimia yang dilepaskan ke lingkungan eksternal. Feromon ini menandai jejak makanan, menegaskan batas teritorial, memperingatkan adanya predator, dan memikat pasangan kawin. Nah, ini contohnya ya feromon, semut. Semut kan kalau temannya punya makanan, dia mengundang teman yang lain agar bisa makan bareng, itu feromon. Kemudian kucing. Kucing kan juga sering menandai batasan-batasannya dengan feromon. Kemudian kalau tikus itu kan kadang ada tempat yang dikuasai tikus itu kan menyengat ya, nggak enak, itu karena ada feromon. Kemudian ada juga memikat calon pasangan kawin. Nah, feromon-feromon ini biasanya ya kalau yang berdua-duaan itu kan sel-sel ini yang menghasilkan untuk aktif. Jadi kayak merangsang ya, merangsangnya buat yang tidak baik ya. Itu yang biasanya berduaan dengan tanpa kendali, karena nanti secara alamiah sel-sel ini akan bekerja dan menghasilkan suatu produk yang disebut dengan feromon. Feromon ini tujuannya itu memikat calon pasangan kawin, ya, atau bisa ini meningkatkan libido. Itu feromon, ya. Ada 5 itu tipe persinyalan. Kemudian saya masuk ke CPL yang kedua. Ini adik-adik tadi harus bisa membandingkan ya tipe persinyalan. Ini ada yang pertama, ada sinyal endokrin. Nah, sinyal endokrin ya, adik-adik di sini perhatikan. Ini ada sel endokrin. Sel endokrin ini menghasilkan hormon. Katakanlah hormonnya yang bulat-bulat ini. Nah, hormon ini nanti berguna untuk sel target. Ya. Nah, karena kelenjar endokrin itu tidak memiliki saluran, jadi produk hormonnya itu ditransfer ke pembuluh darah untuk sampai ke organ target, ke sel target. Ya. Ini contohnya, ya. Ini misalnya ada testosteron, berarti ini di testis, kemudian menghasilkan testosteron. Salah satu testosteron itu suara yang tinggi dan maskulinisasi ya, targetnya ke sel-sel ke seluruh tubuh. Nah, ini contoh dari sinyal endokrin. Ini ya. Jadi molekul yang dihasilkan dari sel endokrin ini ditransfer ke sel target melalui pembuluh darah. Yang kedua, ini ada persinyal parakrin. Tadi sudah dijelaskan, parakrin itu adalah sel yang bertetangga ya. Jadi ini sel satu penghasil molekul kemudian diberikan ke sel tetangganya. Nah, sel tetangganya ini menghasilkan suatu respon ya. Jadi kalau ada kata respon itu pasti bukan pertama, tetapi setelah adanya proses rangsangan ya. Jadi kalau pertama ada respon itu tidak tepat ya. Kalau ada kata respon itu untuk pertama itu tidak tepat. Kalau respon ini adalah setelah adanya proses rangsangan, atau bisa dikatakan ini adalah sebagai evaluasinya ya, untuk terakhir ya kata respon. Kemudian yang ketiga itu ada autokrin ya. Autokrin itu
sel ini menghasilkan molekul, ya. Molekulnya ini dihasilkan oleh sel ini sendiri, kemudian dikeluarkan dan masuk lagi untuk diolah oleh sel tersebut, ya. Jadi ini mengeluarkan melalui eksositosis, ya, molekulnya, kemudian dikeluarkan, kemudian ditangkap lagi oleh reseptor di sel tersebut. Nah, ini menghasilkan suatu respon, ya. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, ini ada persinalan sinapsis, ya. Adik-adik kan sudah tahu sinapsis itu adalah hubungan antara sel saraf satu dengan sel saraf, ya. Jadi ini sel saraf, kemudian berhubungan dengan sel target. Nah, ini dihubungkan oleh sistem saraf ke sel target disebut dengan sinapsis. Nah, ini kan terdapat takik persinyalan, ya. Kemudian yang terakhir itu adalah neuroendokrin. Nah, neuroendokrin gabungan dengan sistem saraf dan endokrin. Jadi ini adalah sel-sel saraf menghasilkan, ya, suatu molekul, ya. Ini ditransfer pembuluh darah ke sel target, ya. Ini persinyalan endokrin, neuroendokrin. Ini biasanya adalah di sel-sel hipotalamus hipofisis. Misalnya FSH, follicle stimulating hormone, ya, atau thyroxine stimulating hormone. Jadi yang menginisiasi thyroxine atau menginisiasi ovarium. Jadi yang bekerja itu adalah sel sarafnya. Ini biasanya di hipotalamus dan hipofisis. Sampai sini ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan ke kelas kimiawi hormon. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Ini ada kelasnya, ya. Hormon itu ada 2 kelas pada umumnya. Ini yang larut dalam air dan larut dalam lemak, ya. Kalau yang larut dalam air itu adalah contohnya adalah hormon insulin. Ini ada epinefrin, ya, insulin dan epinefrin. Kemudian yang larut dalam lemak itu ada kortisol dan tiroksin. Ini larut dalam lemak. Ini sifatnya, kemudian ini susunan ininya ada polipeptida, steroid, dan amin, ya. Ini contoh-contoh gugus kimiawinya, ya. Itu larut dalam lemak dan larut dalam air, hidrofilik dan hidrofobik. Ini saya masuk ke, tadi kan sudah dijelaskan, ya. Hormon itu dihasilkan oleh sel endokrin, diedarkan melalui pembuluh darah dan diterima oleh sel target. Nah, sel target itu adalah diterima oleh reseptor sinyal, ya. Di sini ada reseptornya. Kemudian kalau yang ada reseptor sinyal ini bisa langsung menghasilkan respon di sitoplasma. Tetapi ada juga ini ada 2 kelas, ya, yang hormon larut dalam air dan larut dalam lemak. Nah, kalau hormon-hormon yang larut dalam air itu hanya
diterima oleh reseptor sel target. Nah, kalau sudah masuk, bisa di sitoplasma bisa menghasilkan respon atau udah ada efeknya. Tetapi kemungkinan yang kedua itu bisa melalui jalur inti sel, ya. Jadi si hormon ini masuk ke dalam inti sel. Nah, itu masuk ke regulasi gen. Kemudian baru ini ikut regulasi gen, kemudian diterjemahkan, nanti produk dari regulasi gen berupa protein nanti menghasilkan respon seluler tersebut. Ini yang larut dalam air. Tetapi kalau yang larut dalam lemak itu si molekul hormon ini akan ada penandanya atau ditandai dengan protein transport. Ya, ini ada hormon yang larut dalam lemak, ini dilabeli dengan protein transport, jadi bisa langsung masuk ke dalam sel. Ini oleh reseptor sel. Nah, ini masuk, kemudian dia bekerja ke regulasi gen. Baru dia bisa menghasilkan suatu respon. Ya, ini bedanya ya kalau larut dalam air, ini diterimanya oleh reseptor sinyal di membran sel. Ya, perhatikan ini perbedaan yang pertama. Kalau yang larut dalam lipid itu si hormon ini bergabung dengan protein transport. Ini yang pertama, perbedaan pertama. Kemudian yang kedua, setelah masuk ke dalam sel, itu kalau yang dilarut dalam air itu bisa langsung bekerja di sitoplasma atau dia bisa ikut ke inti sel untuk melalui proses regulasi gen. Tetapi kalau yang larut dalam lemak itu si hormon langsung masuk ke inti sel dan ke proses regulasi gen baru bisa menghasilkan respon sitoplasmik ya. Jadi ada bedanya ya adik-adik, perhatikan yang diterimanya oleh siapa, cara kerjanya di mana ya. Ini lokalisasi reseptor hormon. Ini nanti adik-adik ini bisa baca sendiri karena sudah cukup lengkap. Saya skip. Ini juga bisa dibaca karena tadi umumnya sudah di atas. Ini kemarin juga sudah dibahas ya. Kalau pH dalam darah itu rendah ya, itu juga sudah dibahas di pertemuan homeostasis. Kemudian ini umpan balik positif juga sudah pernah dijelaskan di homeostasis. Saya skip. Kemudian hormon yang bekerja untuk homeostasis kadar gula darah juga sudah pernah dijelaskan. Saya skip. Kemudian ini ada salah satu contoh ya, kalau kekurangan hormon ya, itu bisa menyebabkan penyakit ya. Nah, salah satu contoh itu adalah diabetes mellitus. Diabetes mellitus ini artinya kekurangan hormon insulin atau ketidakpekaan terhadap insulin ya. Seperti kita ketahui, insulin tersebut di dalam tubuh ini mekanismenya adalah menyimpan glukosa ke dalam bentuk glikogen ya, biar di dalam tubuh gula darahnya itu tidak banyak atau dalam konstan. Nah, kalau orang diabetes itu dia tidak bisa, insulinnya itu tidak ada ataupun tidak berfungsi dengan baik, sehingga penyakitnya ditandai dengan satu, kadar gula darahnya sangat tinggi ya. Kemudian banyak pipis itu diabetes. Nah, diabetes mellitus ini bisa dibedakan menjadi dua, ada tipe 1 dan tipe 2 ya. Kalau tipe 1 itu diabetes bergantung insulin atau bisa saja kelainan autoimun berupa penghancuran beta pankreas oleh sistem imun. Atau
kelainan autoimun yang targetnya itu menghasilkan sel beta pankreas. Artinya di dalam tubuh itu dia tidak bisa mensintesis insulin. Oleh karena itu terapinya juga berbeda. Ini bisa pengobatannya itu dengan suntik insulin atau stem cell untuk menghasilkan sel-sel beta pankreas. Ini untuk tipe 1. Kemudian kalau tipe 2 ya, ini diabetes tidak bergantung insulin. Artinya kegagalan sel target untuk merespon secara normal terhadap insulin. Insulin yang dihasilkan, namun sel target gagal mengambil glukosa darah dan kadar gula darah tetap tinggi. Ini biasanya yang karena faktor pola hidup yang tidak sehat ya. Ini diabetes tipe 2 ya. Artinya tubuh bisa menghasilkan insulin, tetapi insulinnya itu tidak berfungsi dengan maksimal. Oleh karena ini masih bisa berpotensi sembuh kalau diubah dengan pola hidup yang sehat ya. Kemudian slide terakhir ya, ini ada efek majemuk hormon. Nah, efek majemuk hormon itu ya, saya besarkan. Kalau diperbesar, kelihatan nggak? Halo? Di HIV belum besar, Pak. Diperbesar ya. Ya, ini ada efek majemuk hormon. Ya, efek majemuk hormon artinya hormon ini bisa, hormon yang sama itu bisa menghasilkan respon dan target sel yang berbeda. Ya, ini reseptornya sama, ya, yang A dan B itu reseptornya sama, perhatikan. Yang ke C itu reseptornya berbeda. Nah, ini reseptor AB itu reseptornya sama, C itu reseptornya berbeda. Kemudian yang kedua, perhatikan ini A itu sel yang berbeda, B dan C itu sel yang sama. Ya, efek majemuk hormon. Kemudian ini contohnya hormon epinefrin. Epinefrin akan menghasilkan efek yang beragam. Ini tergantung dari reseptor dan sel target yang berbeda. Epinefrin ya, itu pada sel hati dia diterima oleh reseptor, kemudian dia akan menyimpan glikogen. Ya, ini kalau epinefrin di sel hati. Kemudian kalau epinefrin di otot halus, ya, ini diterima oleh reseptor, kemudian ini akan meningkatkan massa sel. Ya, ini di beta reseptor, tetapi kalau epinefrin diterima oleh reseptor alfa, itu hasilnya, responnya itu sel mengalami kontraksi atau mengkerut.
Ya, ini yang disebut dengan efek majemuk hormon. Jadi hormon itu berfungsi berbeda jika diterima oleh reseptor dan sel yang berbeda. Jadi hormon yang sama belum tentu efeknya sama, ya. Itu yang disebut dengan efek majemuk hormon. Untuk hormon ada pertanyaan atau saya lanjutkan ke materi yang kedua, sistem endokrin. Halo? Iya, Halo? Pak. Iya, Pak. Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Oke. Belum ada, Nanti Pak. ini ya. eh yang kedua, ini ada sistem endokrin ya. Tadi kita membahas tentang hormon. Nah, hormon itu kan dihasilkan oleh kelenjar endokrin ya. Nah, untuk endokrin ada 2 CPL. Yang pertama, mengetahui koordinasi sistem saraf dan endokrin pada vertebrata dan vertebrata. Yang kedua, mengetahui kelenjar-kelenjar endokrin utama dan hormon-hormon yang dihasilkan. Sebelum saya melanjutkan materi ya, saya ingin menanyakan terminologi invertebrata dan vertebrata. Kira-kira apa ya? Vertebrata dan avertebrata. Ada yang tahu? Vertebrata yang udah kompleks gitu, Pak. Yang kompleks apanya? Sistem sarafnya dan endokrinnya. Vertebrata, adik-adik, vertebrata atau invertebrata? Vertebrata, Pak. Karena apa? Karena memiliki tulang belakang. Memiliki apa? Tulang belakang. Tulang belakang ya. Jadi yang disebut dengan vertebrata itu adalah organisme yang memiliki tulang belakang ya. Tulang belakang. Kalau invertebrata atau vertebrata berarti dia Tidak memiliki tulang belakang. tidak memiliki Tulang belakang. Contohnya apa? Siput, Pak. Apa coba? Cacing. Siput. Cacing ya, seafood. Belalang punya tulang belakang nggak? Enggak. Kalau ikan punya nggak? Punya. Punya. Ular? Enggak.
punya, Ular? Punya ya. punya, Enggak Pak. punya. Buaya? Punya, Kodok? Punya. punya, Punya ya. Nah, itu kita membedakan sistem saraf yang avertebrata dan vertebrata. Slide ini sudah bisa terbaca? Terbaca, Pak. Nah, karena hewan-hewan yang tidak memiliki tulang belakang itu apa namanya? Dia kan otaknya lebih sederhana ya. Ini mereka juga memiliki sistem saraf ya. Tetapi untuk koordinasi sistem endokrin di avertebrata ya, misalnya untuk metamorfosis itu juga ada hormon yang berperan ya, itu untuk metamorfosis ya. Nah, kira-kira ya kalau hewan-hewan yang avertebrata untuk bermetamorfosis itu regulasi hormonnya itu dicontohkan pada serangga itu yang pertama itu adalah sel-sel neuroekskresi di dalam otak menghasilkan hormon protopsikotropik atau PTTH yang tersimpan di dalam corpora cardiaca hingga dilepas. Kemudian yang kedua, setelah PTTH itu dilepas, itu mensinyalkan organ target utama yaitu kelenjar prototorak untuk menghasilkan exdison ya. Pertama PTTH dilepas, organ targetnya menghasilkan exdison yang dihasilkan oleh kelenjar prototorak. Kemudian si exdison ini akan bersifat berkala atau ini muncul setelah tahapan mau dewasa, yaitu penyelongsongan atau pengelupasan mantel ya. Kalau kupu-kupu itu kan ada penyelongsongan ya, yang mantelnya dibuka ya. Kemudian setelah penyelongsongan, hormon-hormon juvenil ya, tahapan pupa misalnya, itu menentukan penyelongsongan. Nah, di sini juvenil hormon yang tinggi, penyelongsongan dirangsang exdison dihasilkan tahap larva yang jatuh di bawah konsentrasi tersebut. Pupa terbentuk pada penyelongsongan terinduksi exdison berikutnya sehingga individu dewasa muncul. Ya, itu kita lihat penjelasannya. Ya, kita lihat ya, ini sudah muncul tadi ya. PTTH itu kan dihasilkan dari otak ya, oleh sel-sel neuroekskresi. Nah, di otak nanti melalui korpus cardiacum dan korpus alatum itu menghasilkan PTTH. Nah, PTTH ini targetnya adalah kelenjar prototorak atau di kepala, masih di kepala. Nah, kelenjar prototorak adanya PTTH menghasilkan exdison. Nah, exdison ini berfungsi pada tahapan
larva awal, larva akhir, dan pupa menuju dewasa. Ini selalu ada ya setiap perubahannya. Nah, kalau PTTH itu dihasilkan oleh korpus cardiacum ya. Nah, bagian yang lain ya di dalam kepala itu ada corpus alatum. Nah, corpus alatum hasil hormonnya itu yang warna hijau. Ini ada hormon juvenil. Nah, hormon juvenil ini tinggi pada tahapan larva awal dan larva akhir. Nah, pada pupa hormon juvenilnya ini turun drastis ya. Nah, berarti ecdison ini berperan penting dalam dari pupa dan tahapan kupu-kupu dewasa ya. Itu mekanisme kerja sistem hormon pada avertebrata. Nah, kita kalau avertebrata itu masih simple ya, hanya corpus alatum dan corpus adiatum ya. Nah, hasilnya juga ini tadi sudah dijelaskan ya bagiannya dan fungsinya ADH dan oksitosin ya. Kemudian ada pituitary anterior ya yang banyak banget tadi. Kemudian ada tiroid, paratiroid, pankreas, adrenal, gonad, dan pineal. Ya, ada 8 utama kelenjar hormon. Kita masuk ke pituitary posterior. Ya, ini neurohormon ya. Ini kelenjarnya ya menghasilkan oksitosin dan antidiuretik hormon atau ADH. Nah, oksitosin ini adik-adik berfungsi meregulasi pengeluaran susu selama menyusui dan bekerjanya secara umpan balik positif ya. Ingat waktu dulu kalau umpan balik positif, kalau dede bayinya itu nyedotnya kencang, maka sel-sel kelenjar otot di payudara itu juga semakin kencang bekerjanya ya. Itu yang mengatur adalah hormon oksitosin. Nah, kalau ADH ini adalah yang meregulasi osmolaritas darah. Itu disebut dengan ADH. Oleh karena itu berkaitan dengan banyak sedikitnya ADH nanti mengindikasikan dia pipisnya banyak atau dia bisa menahan pipis. Ya, itu kita kelenjar yang pertama. Ini sudah dijelaskan ya, yang balik positif di minggu homeostasis. Saya skip. Kemudian ini yang kedua, hormon pituitary posterior. Targetnya banyak karena hormon-hormon yang dihasilkan juga banyak ya. Ada FSH, TSH, ACTH, prolaktin, MSH, dan GH. Ya, kalau hormon FSH atau LH itu targetannya adalah testis dan ovarium. Kemudian kalau TSH itu organ targetnya adalah tiroid. Kalau ACTH itu targetnya adalah korteks adrenal. Kalau
kita rasa deg-degan ya. Itu disebut dengan ACTH. Kemudian ini ada prolaktin, ini targetnya itu kelenjar mamae ya. MSH itu melanosit ya, warna kulit. Kemudian growth hormone itu di pencernaan, tulang, dan jaringan yang lainnya. Nah, ini hormon keluar ya ininya. Iya, Pak. Loh, adik-adik, Iya, Pak. di sini mulai hujan. Dan bentar. Kayaknya terputus. Dari yang hipofisis anterior dan posterior, ada yang ditanyakan sampai sini? Belum ada, Pak. Ya. Kemudian saya susah yang di komputer untuk masuk susah. Karena sudah hujan, mulai hujan. Bisa langsung kuis? Atau minggu depan? Minggu depan, Pak. Minggu depan, Pak. Kuis yang Minggu mana, depan. Pak? Hari ini? Yang materi awal. Iya, yang endokrin. Minggu depan, Pak. Saya di sini sinyalnya sudah mulai lunglep ya adik-adik. Ngomong Saya kirim ini ya materinya karena nanti nggak akan ini masuk. Jadi sisanya adik-adik belajar di rumah. Saya mohon maaf ya atas ketidaksuportifan alat yang saya miliki. Dan waktunya. Baik, Ya. Pak. Tidak apa-apa. Kira-kira sebelum saya tutup, ada pertanyaan yang lain? Bapak izin bertanya. Atau kuisnya saya kasih hari besok belajar di rumah, saya kasih misalnya hari Jumat jam berapa kesepakatannya, atau minggu depan sekalian. Mending minggu depan sekalian, Pak. Pas waktu pertama kali bertemu ya di kelas. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, nanti saya kirim materinya ya setelah pokoknya tidak lebih dari hari Senin ya, saya kirim ke ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Oke. Terakhir Ya, pengumpulan apa? tugas pukul 2.59. Ya. Ya, terima Ini kasih, terakhir Pak. ya di dalam ya, kenapa? Kalau untuk rangkuman ketik atau bos kan udah nulis di binder gitu di foto yang rangkuman ini Kak. Bisa difoto kemudian dikirim kalau itu kan dikumpulin di apa ya ke Erlia. Jadi bebas mau tulis tangan mau diketik saya bebaskan, yang penting ada identitasnya. Kemarin saya memiliki daftar absen dan beberapa anak yang mengkonfirmasi tidak sempat absen, ya.
Nah, untuk Batas dikumpulinnya kapan, Pak? minggu depan, hari Kamis. Ya, Pak, makasih. Bapak, izin Ya, ada pertanyaan apa? kan Bapak mungkin bakal ngecek plagiarisme. Ada minimalnya nggak Pak? Soalnya kan kita ngambil citasi sama fakta-fakta. Takutnya sama kayak jurnal yang kita ambil gitu. Jadi plagiarismenya Bapak meminimalisirnya berapa gitu? Kalau softwarenya saya tidak punya, tetapi saya bisa menilai kreativitas adik-adik. Karena kalau yang sama-sama itu kan, oh ini mah saya sudah baca gitu, kayak jawaban yang mencontekkan itu ketara, walaupun saya tidak mengawasi kalau uraian panjang itu, karena tidak ada orang yang sama persis membuat menyusun kalimat gitu ya. Kayak saya pidato aja, pembukaan kan susunannya akan berbeda dengan apa yang disampaikan oleh adik-adik. Ya, saya tidak memiliki alatnya, tetapi saya bisa menilai tulisan yang kira-kira orisinalnya tinggi. Baik Pak, terima kasih. Oke, ada pertanyaan yang lain? Hai Bapak, masih ada pertanyaan. Ya, silakan. Untuk daftar pustaka yang ada di citasi, daftar pustakanya itu harus ada citasinya atau nggak ada citasinya tapi ada jurnalnya gitu? Harus ada di paragraf dan ada di tulisannya. Oh, jadi kalau misalnya di paragraf nggak ada, berarti nggak usah dimasukin ke daftar pustaka gitu? Iya, yang ada saja gitu ya, yang dimasukkan. Jadi kalau di paragraf ada, otomatis di daftar pustaka juga ada. Dan kalau di daftar pustaka ada, di paragraf tidak ada, itu aneh. Kemudian kalau di paragraf ada, di daftar pustaka tidak ada, itu juga aneh ya. Baik Pak, terima kasih. Oke. Yang lain ada lagi? Jadi Pak, untuk citasinya tuh harus atas nama orang yang bikin jurnalnya? Iya. Misalnya Nur Haifa. Berarti di paragraf juga Nur Haifa, kemudian di daftar pustakanya juga Nur Haifa. Baik. Ada lagi? Untuk virus itu minggu depan, virus yang HIV ya Pak, itu minggu depan Pak? Hari ini. Ini ya? Oke, siap. Ya. Tapi kalau yang rangkuman itu minggu depan, itu kan tabungan untuk 5 kuis. Tapi jika adik-adik tidak inhal, berarti itu tidak usah mengumpulkan. Tetapi kalau inhal, berarti itu yang harus mengumpulkan gitu ya. Misalnya Indra kan kemarin datang, tapi kuisnya itu kan ada yang tidak inhal, berarti itu tidak usah mengumpulkan. Tapi kita lihat di minggu besok kan ada 2 kuis terakhir ya. Jadi nanti yang dikumpulkan itu sesuai dengan banyaknya kuis yang di remit ya. Kalau orang tidak ada yang inhal, berarti tidak harus mengumpulkan yang rangkuman kuliah dulu atau membuat poster ya. Tetapi
adik-adik jika misalnya kuisnya 5 semuanya inhal, hanya mengumpulkan 1 inhal, berarti yang diperbaiki hanya 1 kuis ya. Paham? Paham, Bapak. Ya, terakhir dari saya, nanti tadi saya melihat ada 23 orang yang menghadiri Jimit, nanti yang 23 orang itu nanti mengisi link kuis di grup ya yang hadir. Oke? Bapak, Ya, silakan terakhir, Azhar. Bapak, kan Azhar waktu itu belum kuis. Terus Azhar itu lupa mau ke Bapak waktu hari Senin. Jadi kalau yang belum kuis itu boleh besok, Pak. Paling minggu depan saya bisa bergabung di Bandung lagi hari Senin. Saya sampai, insya Allah hari Senin sudah sampai, Senin dini hari. Minggu malam sudah sampai, hari Senin insya Allah saya ke kantor. Paling setelah asar. Baik, Ataupun Pak. hari Selasa. Baik, Pak. Terima kasih. Oke ya, saya tutup sekian. Terakhir saya mohon maaf atas ketidakhadiran di kelas. Saya mohon maaf. Yang kedua, tadi tidak support untuk menampilkan PowerPoint ya di menit-menit terakhir ya. Saya mohon maaf bila tidak ada yang berkenan. Saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Minggu depan minggu perkuliahan terakhir, dan minggu depan juga ada mulai rangkaian dari praktikum. Untuk praktikum wajib hadir 100%. Jika adik-adik tidak hadir, wajib mengikuti praktikum susulan dengan catatan, 1, membawa bukti surat, yang kedua, alat dan bahan harus disediakan oleh peserta praktikan yang susulan. Ya. Baik, Pak. Terima kasih, jaga kesehatan dengan baik ya. Kesehatan adalah salah satu invest ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak.